Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa bermuajahah, bermajelis, bertemu, berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan oleh para ulama. Dan kita masih melanjutkan membaca dari kitab Matan Abu Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib. Hanya at-tadhhib fi bayani adillati al-ghayah wa taqrib, yang mana kitab ini membahas tentang berbagai macam masalah fikih, dari mulai fikih ibadah, kemudian juga fikih muamalah, kemudian fikih munakahah, dan juga yang terakhir fikih jinayat. Dan kita masih membahas dalam fikih ibadah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan dari pembahasan mandi wajib. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis yaitu Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang baru, walladzi, dan perkara yang yujibu, mengharuskan, al-ghusla, mandi, sittatu asya'a, ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pada asalnya mandi yang kita lakukan ini hukumnya adalah mubah. Pada asalnya mandi yang kita lakukan adalah mubah karena dia adalah satu aktivitas yang sifatnya duniawi. Dan aktivitas yang sifatnya duniawi hukum asalnya adalah mubah. Akan tetapi terkadang bisa aktivitas mandi ini hukumnya sunnah dalam beberapa kesempatan tertentu. Dan bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Dan apabila hukumnya wajib, maka ini tidak semua mandi sifatnya wajib, akan tetapi dia menjadi wajib karena ada beberapa sebab. Dan sebab tersebut ada 6 sebagaimana disebutkan oleh penulis Matan Takrib ini. Maka beliau mengatakan salasatun, 3 penyebab tersebut, tashtariku, ikut fiha, di dalam sebab itu, siapa ar-rijalu, para lelaki, wan nisa'u, dan perempuan. Dalam artian 3 sebab ini hukumnya sifatnya umum, berlaku sebab ini bagi laki-laki maupun perempuan. Apa saja itu? Maka beliau mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama, wahia, yaitu iltiqaul khitanaini, ketika bertemunya 2 khitan.
Maksudnya ini adalah kinayah daripada jima, berhubungan suami istri. Maka berhubungan suami istri ini menjadi sebab pertama seorang itu harus mandi wajib. Dan di sini tidak dipersyaratkan keluarnya air mani. Pokoknya ketika seorang itu berhubungan suami istri, maka otomatis dia sudah wajib untuk mandi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Jika seorang laki-laki sudah berada di atas istrinya, di atas cabang istrinya yang 4, "Tsumma jahadaha", kemudian dia bersungguh-sungguh padanya, maksudnya dia menggaulinya, "Faqad wajabal ghuslu", maka telah wajib baginya mandi. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim lebih ditegaskan wa in lam yunzil, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Maka ketika hanya jima saja, maka itu sudah otomatis untuk mandi wajib. Juga hadis dalam riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika seorang itu sudah berada di atas istrinya dan berada di atas 4 cabang istrinya, yaitu 2 tangan dan 2 kakinya, kemudian khitan sudah bertemu khitan, namanya berhubungan suami istri, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl." Jika khitan itu sudah melewati khitan yang lainnya, maka wajib untuk mandi. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berhubungan suami istri itu adalah salah satu sebab seorang harus mandi wajib. Kemudian yang kedua, penyebab mandi wajib berikutnya adalah wa inzalul mani, dan keluarnya air mani. Maka perlu kita bedakan antara hubungan suami istri dengan keluarnya air mani. Berhubungan suami istri itu penyebab mandi tersendiri, dan keluarnya air mani itu juga penyebab mandi tersendiri. Dalam artian kalau misalkan ada orang yang keluar air maninya tanpa disertai dengan berhubungan suami istri, maka dia pun tetap wajib mandi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya adalah sungguhnya air untuk mandi wajib itu harus terjadi ketika sudah keluarnya air mani. Itu disampaikan oleh para ulama. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini juga disebutkan yajibu isti'malul ma'i fil badani idza kharajal ma'u minhu. Maksudnya hadis ini adalah harus menggunakan air untuk mensucikan badannya ketika keluar darinya air mani. Di antara hadis yang lain yang menjadi landasan perkara ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, sebagaimana beliau katakan bahwasanya dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Sa'altun Nabi, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil madhi, tentang air madhi." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghusl." Kalau keluar air madhi, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau keluar air mani, maka yang wajib adalah mandi. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib adalah beliau mengatakan wal mautu, dan kematian. Dan yang dimaksud bahwasanya kematian ini menjadi penyebab
wajibnya mandi adalah jenazah dia seorang muslim, maka wajib bagi orang yang masih hidup untuk memandikannya. Itu yang dimaksud dengan bahwasanya kematian menjadi penyebab mandi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah, telah mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika putri beliau wafat. Faqala, maka Nabi memerintahkan kepada para wanita ketika itu, iksilnaha thalathan, mandikan dia, maksudnya mandikan putrinya Nabi ini tiga kali mandi. Dan juga dalil yang lain adalah hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia meninggal ketika dia ihram karena sebab diserang oleh ontanya. Dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, dan kami ketika itu bersama Nabi dalam kondisi ihram. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiluhu bima'in wa sidr, mandikan jenazah ini dengan menggunakan air dan daun bidara. Maka hadis-hadis ini dan juga yang semakna menjadi landasan sebab ketiga hukumnya mandi menjadi wajib adalah karena kematian. Maksudnya adalah memandikan jenazah, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian beliau mengatakan qala wa thalathatun, dan tiga sebab takhtasu khusus biha, dengan sebab tadi siapa an-nisa'u, para wanita. Sebab berikutnya, sebab keempat, kelima, dan keenam, maka ini hanya berlaku untuk wanita. Tidak mungkin untuk laki-laki. Ya. Apa saja itu? Wahia, dan tiga sebab itu adalah, berarti yang keempat, al-haidhu, haid. Maka wanita yang haid, kemudian setelah itu dia suci, selesai dari haidnya, dan sudah dicek, dan memang darah sudah berhenti, maka ketika itu dia memiliki kewajiban untuk mandi besar. Dan dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fa'tazilun nisa'a fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan jauhilah para wanita itu di masa haid mereka, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa'idha tatahharna, dan ketika mereka sudah bersuci, dalam artian ini adalah mandi sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka di ayat tersebut disebutkan fa'idha tatahharna, itu menunjukkan bahwasanya wanita yang haid ada kewajiban baginya untuk mandi. Di antara dalil yang lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat wanita, Fatimah binti Abi Hubaish, di mana beliau mengatakan, fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Beliau menyampaikan, apabila datang masa haid, tinggalkan salat. Wa idza adbarat, dan jika sudah selesai masa haid, faghtasili wa shalli, maka mandilah lalu salatlah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan banyak riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya haid menjadi salah satu penyebab wajibnya mandi. Sebab yang kelima berikutnya adalah beliau mengatakan al-qadhi Abu Suja wan nifasu, dan nifas. Nifas maknanya adalah melahirkan, persalinan. Dan darah yang keluar setelahnya, ya. Afwan, nifas maksudnya adalah darah yang keluar setelah persalinan, karena persalinan nanti ada lagi. Wan nifas dan masa nifas, itu masa setelah keluarnya darah pasca persalinan. Maka ketika seorang wanita selesai melahirkan, kemudian dia mengalami masa nifas,
Dan setelah selesai masa nifasnya, ada kewajiban baginya untuk mandi. Dalilnya apa? Adapun nifas, maka tidak ada dalil dari Quran maupun hadis secara nas, secara teks. Tapi para ulama berdalil dengan kias. Dan kias adalah salah satu sumber dalil yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali hanya sedikit dari para ulama yang tidak menerima kias. Baik. Maka nifas dalilnya adalah kias. Kias kepada apa? Kias kepada haid. Kias kepada haid. Ya. Baik. Dari sisi mana kiasnya? Dilihat dari sisi bahwasanya darah yang keluar adalah darah yang sama dari tempat keluarnya darah haid. Maka di situ dia juga mengambil hukum yang sama dengan hukum haid. Demikian pula dalam bahasa Arab terkadang haid itu juga dinamakan nifas. Ya. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan atau bertanya kepada salah seorang istrinya ketika haid, beliau membahasakan anafisti. Apakah kamu sedang nifas? Nifas itu maksudnya haid. Ya. Karena dalam bahasa Arab haid juga terkadang disebut nifas. Maka hukumnya hukum yang sama dengan haid. Kemudian terakhir, sebab mandi yang terakhir, wal wiladatu, melahirkan, persalinan. Ya. Maka di sini sebab yang terakhir adalah melahirkan. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha, berbeda halnya dengan nifas. Karena ini dua sebab yang berbeda dalam artian kalaulah misalkan, ada orang yang melahirkan, mungkin meskipun secara kedokteran tidak memungkinkan, tapi kalaulah misalkan terjadi, ada orang yang melahirkan, dan jadi darahnya hanya berbarengan dengan bayi. Dan itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Darah yang keluar bersama dengan bayi, itu para fuqaha menyebutkan dengan darah at-talq atau darah fasad, darah rusak. Ya, bukan darah nifas. Karena nifas itu syaratnya dia keluar harus setelah keluarnya bayi. Taruhlah kalau misalkan ada orang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah setelah persalinannya. Maka apakah dia tetap wajib untuk mandi besar? Para ulama mengatakan tetap wajib. Alasannya apa? Nifas dia enggak ada. Alasannya adalah melahirkan. Dan ini dalilnya apa? Dalilnya sama. Dalilnya di sini adalah kias. Ya. Sebagian mengkiaskan terhadap nifas. Ya, sebagian mengkiaskan terhadap nifas. Dan sebagian para ulama ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para fuqaha. Kenapa melahirkan ini menjadi penyebab orang untuk mandi besar. Di antara yang pertama adalah karena wiladah atau melahirkan ini adalah sebenarnya dia mengeluarkan mani yang munakot, mani yang sudah terbentuk. Karena anak itu berasal dari mani. Maka sebagaimana mani itu, keluarnya mani mewajibkan mandi, maka ketika mani itu berbentuk dengan bentuk yang lain pun wajib mandi. Itu alasan yang pertama. Tapi alasan lebih dekat di sini yang kita pribadi lebih condong kepada alasan yang berikutnya adalah disampaikan oleh Syabrawi dalam Tihaful Arib. Beliau menyampaikan alasan yang kedua karena wiladah atau melahirkan ini adalah tempat yang sangat memungkinkan atau bahkan hampir tidak mungkin tidak keluarnya darah nifas. Maka ketika sebuah hal itu menjadi madhinnatu syai' istilah para fuqaha, menjadi tempat terjadinya sesuatu secara umum, maka dia mengambil hukum tersebut. Misalkan ketika seorang tidur, maka tidur sendiri sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha itu bukan hadas. Orang tidur itu bukan hadas sebenarnya. Hadasnya bukan di tidurnya. Tapi hadasnya adalah keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Tapi kenapa Nabi SAW menyampaikan orang yang mana mafaliyatawadha, siapa yang tidur dia hendaknya berwudu? Para ulama menyampaikan karena orang yang tidur sebagaimana disebutkan Nabi juga, dia tidak akan merasakan jika ada sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul. Dia tidak akan merasa kalau ada hadas yang keluar. Oleh karenanya dia dihukumi dengan hukum keluarnya hadas. Sama dengan wiladah. Sangat kecil kemungkinan orang melahirkan tanpa nifas. Karena keumumannya orang melahirkan pasti dengan nifas. Maka oleh karenanya ketika dia melahirkan diambil hukum umumnya. Taib.
Nah, ini adalah 6 penyebab orang itu diharuskan untuk untuk mandi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu sebab mandi wajib, maka perlu kita ketahui. Maka ketika seorang wajib mandi, maka aturannya sudah diatur oleh syariat. Beda halnya dengan mandi mubah. Mandi mubah semaunya. Ya. Mandi cuma seka-seka gitu aja, nggih. Ya, atau istilahnya atus gandrung gitu ya. Cuma nempel sedikit selesai gitu, terserah. Itu kalau mandinya sifatnya mubah. Tapi kalau sudah diatur oleh syariat, tata caranya pun ada aturannya. Oleh karenanya beliau berikutnya membahas tentang masalah apa yang harus dilakukan ketika orang itu wajib mandi. Maka beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru, wa faraidul ghusli, dan fardu mandi. Maka di sini ketika orang wajib untuk mandi, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan ketika itu atau ketika orang itu mandi wajib. Yang mana kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan, mandi wajibnya tidak dihukumi sah secara syariat. Meskipun secara hukum mandi keumuman dia dianggap mandi, tapi secara syariat fikih dia masih belum dianggap mandi. Ya. Baik, nah fardu mandi ini atau fardul ghusl ini ada 3. Beliau mengatakan salah satu asya'a, 3 hal. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya, sebagaimana ibadah yang lainnya, dan dalilnya adalah jelas hadis yang sangat masyhur sekali. Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Tidak mungkin ada ibadah yang sah kecuali harus diiringi dengan niat. Kemudian fardu yang kedua wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. In kanat, apabila najis tersebut ala badanihi, ada di atas badannya. Ya. Misalkan ada di sebagian dari anggota badannya yang terkena najis, maka hukumnya wajib untuk dihilangkan, dibersihkan najis tersebut. Ya, dibersihkan najis tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis. Di antaranya hadisnya sahabat Maimunah radhiyallahu taala anhu ketika mensifati mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza. Dan ketika mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan farjinya. Membersihkan farjinya wa ma asabahu minal adza, dan apa yang mengenai Nabi daripada kotoran. Maksudnya kotoran dirinya najis. Karena bisa jadi itu apa? Ada najis di situ. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Maka ketika mandi, jangan sampai masih ada najis yang melekat pada tubuhnya. Najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu jika ada. Jika maka tidak diperlukan. Yang terakhir, yang ketiga, wa isalul ma'i, dan mengalirkan air ila jami'i sya'ri wal basyarati, ke seluruh rambut, bulu, dan juga kulit. Ya. Maka fardu yang ketiga adalah semua anggota badan harus terkena air. Tidak boleh ada yang terlewat. Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Maka kalau misalkan ada orang yang mandi wajib, kemudian secara yakin, ya kita katakan secara yakin, karena bisa jadi orang tertimpa was-was. Nah, kita katakan secara yakin, dia tahu bahwasanya bagian dari tubuhnya ada yang tidak terkena air sama sekali. Ya. Maka dia harus mengulangi mandinya. Karena mandinya tidak dianggap. Tapi dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa riwayat. Ya, dalilnya ada beberapa riwayat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Beliau ketika mandi junub, beliau mulai membasuh kedua tangannya, kemudian tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, kemudian beliau wudu seperti wudu salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau memasukkan jari ke dalam air, lalu beliau menyela-nyela pangkal rambutnya. Ini menunjukkan apa? Nabi sampai menyela-nyela pangkal rambutnya, itu pun harus kena air. Bagian apa?
bagian rambut, bagian bulu harus terkena air. Tsumma yusibu ala ra'si thalatha ghurafin biyadihi, kemudian beliau siramkan 3 kali air di atas kepala beliau. Tsumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh kulit beliau. Tidak ada yang terlewat. Ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Dan juga ada riwayat yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka maudhi'a sya'ratin min jinabah lam yaksilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Siapa yang meninggalkan satu tempat dari rambutnya dari mandi junub, maksudnya tidak disiram air, lam yaksilha, tidak menyiramnya, fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Maka akan dilakukan atau dia akan mendapatkan hukuman begini dan begitu di neraka. Maksudnya ya karena mandinya tidak sah. Ya, mandinya tidak sah. Maka ini adalah 3 fardhu mandi yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang wajib untuk mandi. Baik, kemudian setelah beliau membahas fardhu mandi, sekarang beliau membahas sunnah-sunnah ketika mandi wajib. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya khamsatu asya, ada 5. Ya, ada 5 sesuai yang disampaikan oleh musannif. Ya. Dan sebenarnya ya sangat banyak sekali, cukup banyak sunah-sunah dalam mandi, ya, dan bahkan hampir semua sunah dalam wudu itu menjadi kesunahan dalam mandi. Hanya saja beliau menyebutkan di sini 5 ya karena ini adalah matan yang ringkas, maka beliau menyebutkan hanya 5 saja. Tapi paling enggak 5 ini bisa kita amalkan. Di antaranya beliau mengatakan, qala, yang pertama adalah atasmiyatu, mengucapkan basmalah pada awal mandi. Ya, mengucapkan basmalah pada awal mandi. Ya, sebagaimana ini juga berlaku pada saat wudu. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan beliau mengatakan hadisnya hadis yang hasan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillah au bihamdillah ya fahuwa abtar au kama qala. Ya, siapa atau setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah ya fahuwa aqta ya fahuwa aqta, maka dia terputus ya, maka dia terputus. Ya, maksudnya terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sunnah yang pertama yaitu membaca basmalah, dan baca basmalah boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Ya, dan ini dikerjakan di awal mandi, di awal mandi. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berada di WC misalkan. Jadi kamar mandinya gabung dengan WC. Ya, atau tempat buang hajat. Ya, sedangkan menyebutkan nama Allah di tempat buang hajat itu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dimakruhkan. Maka bagaimana? Maka dalam hal ini boleh membacanya dalam hati. Hal ini dikiaskan kasus yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab fikih, bagaimana kalau orang itu pas dia berada di tempat buang hajat terus dia bersin. Mau ngomong alhamdulillah ini tempat buang hajat, tapi ini disunahkan untuk mengucap alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan mengucap alhamdulillah di dalam hatinya. Sebagaimana hal tersebut disunahkan dalam hati, maka membaca basmalah juga sama. Taib. Kemudian yang kedua, wal wudu'u qablahu. Berwudu sebelumnya atau sebelum mandi secara sempurna, maka wudu. Dan wudu yang dilakukan seperti wudu salat, ya, seperti wudu untuk salat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah yang sudah kita baca di awal tadi, ya, atau di pembahasan sebelumnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a kama tawaddo'a li shalah. Nabi sallallahu wudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan menggerakkan tangannya di atas jasad. Dan maksudnya menggerakkan tangan ini adalah menggosok, ya, sambil digosok badannya menggunakan tangannya. Maka ini disunahkan. Dalam artian kalau misalkan orang cuma guyur-guyur saja, nggak ngosok sama sekali, yang penting air merata, itu sah.
Tapi lebih afdal, lebih disunahkan ketika dia sambil apa? Digosok-gosok, diratakan. Baik. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah supaya keluar dari khilaf mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki berpendapat hukumnya wajib ketika mandi besar atau mandi wajib untuk menggosok bagian tubuh. Maka kaidah fikih mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama dianjurkan. Maka daripada didebat sama orang yang bermadzhab Maliki, ya sudah gosok sajalah. Gitu. Jadi intinya gitu. Baik. Yang ketiga adalah menggosok. Dan menggosok ini hukumnya sunnah, ya, atau dalam artian ya menggosok atau ya meratakan air lah dengan tangannya. Ini hukumnya sunnah dengan syarat. Ya, jika dia tahu bahwasanya air akan mencapai seluruh tubuhnya tanpa perlu bantuan tangan. Tapi kalau ada bagian-bagian tubuh yang kalau tanpa bantuan tangan air tidak akan ke situ, maka hukumnya wajib ketika itu. Kenapa? Karena dia adalah wasilah supaya air mencapai seluruh bagian tubuhnya. Ya. Dan kaidah fikih mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid. Ya. Wasilah dari sesuatu itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya adalah meratakan air dan meratakan air hukumnya adalah wajib, maka menggunakan tangan untuk meratakan air, hukumnya wajib. Ya. Baik, jadi ini menggosok dengan syarat apa? Dia sunnah jika memang dia tahu bahwanya air akan mencapai seluruh bagian tubuhnya tanpa perlu digosok. Berikutnya yang keempat, wal muwalatu, berkesinambungan. Dalam artian, ya ketika sebagian anggota tubuh sudah disiram air, disunahkan dilanjutkan sampai selesai. Ya. Maka ini hukumnya sunnah. Maka kalau misalkan ada orang yang nyiram baru sebagian dari tubuhnya, kemudian ada keperluan dia melakukan apa gitu ya. Kemudian dia melanjutkan menyiram bagian yang belum terkena tadi, apakah sah wudunya? Sah. Ya, wudunya apa? Sah. Karena mualah ini sifatnya sunnah, jadi wudunya tetap sah. Tapi ya tentu saja yang dianjurkan adalah mualah. Jadi sekali dia melakukan aktivitas mandi, selesai sudah. Ya, tidak apa? Tidak dijeda. Ya, tidak dijeda. Dalilnya apa atau alasannya apa? Alasannya mualah ini disunahkan juga sama dengan masalah menggosok dengan tangan, yaitu keluar dari khilaf mazhab Maliki yang berpendapat dalam mazhab Maliki mualah hukumnya wajib. Jadi kalau orang itu dia mandi sebagian baru kena air, kemudian habis itu dia pergi, dia potong mandinya, dia jeda mandinya, balik lagi dia harus ulangi dari awal. Itu dalam mazhab Maliki. Maka mazhab Syafi'i ya supaya tidak didebat dengan mazhab Maliki ya sudah lebih dianjurkan apa? Mualah saja. Lebih dianjurkan mualah. Ya, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Kemudian sunnah yang terakhir yang kelima wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian yang kanan alal yusra, atas bagian yang kiri. Ya, dalam mandi mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Dan dalilnya diantaranya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah, jika beliau mandi junub, da'a bi syai'in nahwal hilab, ya, maka beliau meminta bantuan untuk diambilkan wadah yang berisi air, fa akhadha bi kaffi, kemudian beliau ambil dengan tangannya air tersebut. Fabada bisyikki ra'sihil aiman, maka beliau mulai dari bagian kepala sebelah kanan. Tsummal aisar, kemudian setelah itu baru sebelah kiri. Ya. Baik. Maka hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang lain yang menganjurkan orang memulai dengan bagian tubuh yang kanan, lalu bagian tubuh yang kiri pada saat mandi besar, adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keumuman ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai memulai dengan bagian yang sebelah kanan, baik dalam memakai sandal atau bersisir, ya, bersisir pun beliau mulai dari yang sebelah kanan, atau ketika beliau bersuci,
Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini tadi adalah pembahasan tentang mandi wajib, fardu-fardu dalam mandi wajib, ya, dan juga sunnah-sunnah yang hendaknya dikerjakan dalam mandi wajib. Yang terakhir adalah hukum yang kedua dalam mandi, yaitu hukum sunnah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, pada asalnya mandi ini hukumnya mubah, boleh saja. Namun dalam kondisi tertentu, mandi ini hukumnya menjadi sunnah. Ya. Karena ada alasan-alasan yang sifatnya syar'i. Maka di sini beliau menutup pembahasan mandi dengan tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang disunahkan untuk mandi juga. Yang disunahkan untuk mandi. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun, fasal yang baru. Wal iktisalatu, dan mandi-mandi al-masnunatu yang sifatnya sunnah sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 mandi. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi waktu Jumat, yaitu ketika seorang hendak berangkat salat Jumat. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Jika salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi, ya. Dalam riwayat Muslim, arada ahadukum an ya'tiya. Siapa yang ingin datang untuk Jumat, ya, ingin datang untuk salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Taib. Maka dalam hadis ini menggunakan, kalau kita tahu bahasa Arab, menggunakan lam amr. Lam amr itu lam perintah, fal yaktasil. Maka hendaknya dia mandi, perintahnya mandi gitu. Namun mengapa para fuqaha menghukumi mandi Jumat sebagai mandi yang hukumnya sunnah? Karena ada dalil yang lain yang menurunkan derajat wajibnya. Ya, menurunkan derajat wajibnya menjadi sunnah. Apa dalil yang lain? Yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan juga yang lainnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat." Siapa yang berwudu saja di hari Jumat, maka itu sudah bagus. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Maka di sini Nabi SAW membolehkan orang wudu saja. Berarti mandi Jumat tidak wajib. Akan tetapi tetap sunnah karena karena Nabi SAW memerintahkan. Baik. Kemudian yang kedua, wal aidaini, yaitu mandi untuk sholat Id atau mandi pada 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya mandi untuk hari Id. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Sahabat Ibnu Umar ini biasa beliau mandi terlebih dahulu pada hari Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke musalla tempat salat Id. Ya. Sebelum beliau pergi ke musalla tempat salat Id. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pokoknya beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Pokoknya Nabi SAW terbiasa atau biasanya Nabi itu mandi pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka disunahkan pada hari Id untuk mandi. Dan perlu difahami di sini, kesunahan mandi Jumat itu hanya berlaku bagi orang yang datang salat Jumat. Maka kalau ada ibu-ibu yang di rumah, mereka enggak berangkat salat Jumat, tidak disunahkan atau tidak ada kesunahan untuk mandi. Tapi kalau hari Id, itu disunahkan mandi untuk semua orang. Bukan hanya yang berangkat salat. Atau bukan hanya yang salat. Ya, tapi semua orang disunahkan untuk mandi. Ya. Karena dalam hadis Ibnu Majah, lafadznya umum. Karena Nabi SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Ya. Tapi kalau dalam hadisnya Jumat, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW memberikan catatan dalam lafaz Muslim. Ya. Arada ahadukum an ya'tiyal jum'ah. Dan salah seorang kalian ingin datang salat Jumat. Maka kemudian Nabi falyagtasil. Hendaknya dia mandi.
Ya, maka di sini ada perbedaan dalam perkara ini. Baik. Kita lanjutkan mungkin adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian berikutnya tempat-tempat yang disunahkan untuk mandi. Qala al-musannifu al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah taala wal istisqa'i, dan pada saat salat istisqa, wal khusufi, dan salat gerhana rembulan, wal kusufi, dan salat gerhana matahari. Ya, maka 3 salat ini ketika seorang hendak melaksanakannya disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, ya, untuk mandi terlebih dahulu. Ya, namun dalam hal ini tidak ada dalil naqli, dalil nas, ya, teks daripada Al-Qur'an ataupun hadis. Akan tetapi para ulama mengkiaskan salat-salat ini kepada salat Jumat dan salat Id. Karena salat Jumat dan salat Id ini adalah salat-salat yang dilaksanakan secara berjamaah dan di situ tempat berkumpulnya manusia. Maka salat istisqa, salat khusuf, salat kusuf ini dilaksanakan juga secara berjamaah. Dan di situ juga tempat berkumpulnya manusia. Maka dianjurkan pula dengan ilah tadi untuk mandi. Ya. Karena sama-sama salat yang dilaksanakan secara berjamaah dan tempat berkumpulnya banyak manusia. Ya, berkumpulnya banyak manusia. Ya. Tapi kenapa salat 5 waktu tidak disunahkan untuk mandi juga, padahal kan tempat berkumpulnya manusia? Maka kita katakan itu berbeda halnya. Berbeda halnya, karena kalau sholat 5 waktu, ini ya terbatas beberapa orang saja, dalam artian terbatas untuk laki-laki saja. Para wanita, ya, maka tidak hadir biasanya. Akan tapi kalau sholat Id, sholat istisqa, ini adalah momen-momen yang memang semua masyarakat di situ sholat. Ya, maka lebih ditekankan untuk menjaga kebersihan dan bau pada badannya dengan mandi tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wal ghuslu min ghaslil mayyiti, dan mandi setelah memandikan mayit, maka ini hukumnya sunnah. Disunahkan bagi orang yang selesai memandikan mayit untuk mandi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaktasil." Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Ya. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan siapa yang membawa mayit maka hendaknya dia berwudu. Ya. Dan hadis ini secara zahirnya menunjukkan kewajiban karena kembali menggunakan lam amr yang menunjukkan perintah. Perintah itu memberikan implikasi hukum wajib. Namun ada hadis lain yang menurunkan derajat wajibnya menjadi sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Tidak ada kewajiban dalam memandikan jenazah kalian untuk mandi jika kalian memandikan jenazah tersebut. Maka di situ Nabi secara jelas menyampaikan tidak ada kewajiban. Maka hadis ini menurunkan derajat perintah Nabi di hadis Abu Daud menuju kesunahan, bukan kewajiban. Berikutnya, wal kafiru, dan orang kafir idza aslama, ketika dia masuk Islam. Maka orang kafir yang dia masuk Islam disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Dan para ulama menyampaikan kesunahan ini berlaku apabila orang kafir tadi masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam dia tidak pernah terjadi pada dirinya hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Ya. Misalkan apa? Misalkan taruhlah anak itu belum balik, ya, dalam artian belum balik di sini adalah dia belum mengeluarkan air mani dan umurnya masih 13 tahun, kemudian dia masuk Islam misalkan. Misalkan seperti itu. Ya. Dan batas kalau balik dengan umur kan 15 tahun. Maka dia masuk Islam dan dia belum pernah melakukan suatu hal yang mengharuskan dia untuk mandi wajib, atau dalam artian dia belum hadas besar. Maka di sini hukum mandinya sunnah. Hukum mandinya sunnah. Tapi kalau dia masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam dia sudah pernah hadas besar, maka hukum mandinya adalah wajib. Kenapa? Karena meskipun ketika dia berhadas besar pada saat kafirnya, kemudian dia mandi, mandinya tidak dianggap. Dan kalau mandinya tidak dianggap, setelah itu dia sholat, dia wudhu saja, sedangkan dia berhadas. Makanya sholatnya tidak sah. Makanya wajib hukumnya apa? Mandi. Untuk menghilangkan, mensucikan hadas besar yang terjadi pada dirinya pada saat kafir. Ya, pada saat apa? Pada saat kafir. Baik. Apakah hadas besar juga berlaku ketika orang itu kafir? Ya, berlaku. Ya. Hukum hadas besar berlaku pada saat orang itu meskipun dia kafir. Ya. Kalau misalkan ada orang punya istri, ya misalkan punya istri Kristen atau Nasrani atau telah punya istri ahli kitab. Wanita itu kemudian haid. Bolehkah dijima? Ya, boleh. Ya. Apa yang menghalangi dia tidak boleh menjima istrinya pada saat haid? Karena dia sedang berhadas. Karena dia sedang apa? Berhadas. Ya, dan itu perintah Allah. Ya, tetap berlaku, tetap berlaku. Oleh karenanya kalau dia pada saat kafir dia itu sudah pernah hadas besar, maka hukumnya wajib. Maka di sini wal kafiru idza aslama itu hukumnya sunnah untuk mandi ketika dia belum pernah hadas besar pada saat kafir. Dalilnya apa? Dalilnya kesunahan ini adalah hadis Qais bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Aku mendatangi Nabi SAW ingin masuk Islam. Fa'amarani an aghtasila bima'in wasidrin. Maka beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan bidara. Taib. Kemudian berikutnya wal majnunu, dan orang gila, wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan idza afaqa, jika keduanya sadar dari kegilaannya atau sadar dari pingsannya. Ya. Maka ketika orang gila kemudian sembuh, atau orang sadar, orang pingsan kemudian siuman, ya, kemudian dia ingin melakukan ibadah sholat misalkan, maka diharuskan atau disunnahkan dia untuk mandi. Ya, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asalan nas." Ya, di akhir hayat beliau pernah mengalami sakit yang cukup berat, maka Nabi bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?"
Maka para sahabat atau para orang yang berada di situ mengatakan, la, belum wahai Rasulullah, hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ya, tolong ambilkan air di satu wadah ya, bak atau yang semisalnya gitu. Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, fawalna, maka kami kerjakan, kita ambilkan air untuk Nabi. Kemudian Nabi faktasalah, Nabi mandi. Ya, Nabi mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a. Kemudian beliau berusaha untuk bangkit. Fa'ughmi alaihi, kemudian beliau pingsan karena saking berat sakit beliau. Beliau pingsan. Tsumma afaqa, kemudian setelah itu beliau sadar, siuman. Faqala, maka Nabi mengatakan, asallan nas, ya, apakah manusia sudah salat? Maka para sahabat mengatakan tidak. Mereka menunggu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambilkan lagi air, kata Nabi. Maka para orang-orang yang ada di situ mengambilkan air, faghtasala, kemudian Nabi mandi lagi. Setelah beliau siuman daripada pingsannya. Maka di sini menunjukkan apa? Kesunahan untuk mandi. Kemudian berikutnya wal ghuslu indal ihram, mandi ketika ihram. Maka ini juga termasuk kesunahan ketika orang ihram, baik ihram untuk umrah ataupun haji. Ya. Sebagaimana dalilnya hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mulai melepaskan pakaiannya dan beliau mandi dan memakai pakaian ihram. Ya. Berikutnya walidukhuli Makkah, dan untuk memasuki kota Mekah atau ketika orang hendak memasuki kota Mekah maka dianjurkan juga untuk mandi sebelum memasukinya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dhituwa hatta yusbiha wa yaghtasil. Bahwa sahabat Ibnu Umar ini tidak pernah beliau itu datang ke Mekah kecuali beliau menginap dulu di daerah Dhituwa. Kemudian setelah paginya beliau mandi baru masuk kota Mekah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Karena beliau melihat Nabi melakukan seperti itu. Nabi melakukan seperti itu. Berikutnya walil wukufi bi Arafah, disunahkan juga mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dari sahabat Ibnu Umar, kana yaghtasilu li haramihi qabla an yuhrim walidukhuli Makkah walikufihi asyiyata Arafah. Ya, pokoknya sahabat Ibnu Umar ini beliau biasa mandi ketika beliau ihram, ketika beliau masuk Mekah dan ketika beliau wukuf di Arafah. Ya. Kemudian berikutnya walil mabiti bi Muzdalifah. Ya. Berikutnya adalah disunahkan mandi ketika dia mabit di Muzdalifah. Ya. Ketika dia mabit di Muzdalifah. Alasannya apa? Alasannya adalah karena di sini tempat berkumpulnya manusia, maka hendaknya seorang itu menjaga bau tubuhnya, ya, dengan apa? Dengan mandi. Namun ini yang disampaikan oleh Qadhi Abu Syuja dalam matan takribnya. Tapi para ulama Syafi'i yang lainnya, dan ini menjadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, untuk mabit di Muzdalifah tidak disunahkan lagi untuk mandi. Kenapa? Karena jarak setelah amal Arafah dengan Muzdalifah itu sebentar. Jadi cukup mandi yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian beliau mengatakan qala wali ramil jimari salasi, dan ketika melempar jumroh yang 3. Jadi setiap harinya, ya, pada hari tasyrik ketika melempar jumroh, maka disunahkan sebelum melempar jumroh untuk mandi terlebih dahulu karena tempat berkumpulnya manusia. Berikutnya wali tawafi, dan ketika hendak tawaf, ya, ketika hendak tawaf. Maka di sini dalam matan takrib juga disebutkan disunahkan untuk mandi. Akan tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini, ya, tidak disunahkan untuk mandi. Ya, ala kulli hal apabila dikerjakan juga tidak masalah ketika hendak tawaf. Kemudian berikutnya wali sa'i, dan untuk sa'i. Ini juga disunahkan untuk mandi. Wali dukhuli Madinati Rasulillah, dan ketika hendak memasuki kota Madinah, yaitu Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasannya apa? Dikiaskan kepada kota Mekah. Sebagian para fuqaha menyampaikan semacam itu. Dan sebagian lain mengatakan dalilnya, landasannya adalah
Karena di situ ya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hendaknya menjaga diri kita sebersih mungkin, sesuci mungkin ketika hendak memasuki kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.